kami bertindak secara proaktif, bantu masyarakat hadapi pandemi dengan berbagai inisiatif dan inovasi. Kami juga wujudkan inovasi layanan berbasis digital untuk mengatasi keterbatasan yang terjadi, agar masyarakat dapat terus terproteksi. Dengan menghadirkan transformasi digital yang dapat diakses dengan mudah melalui ragam inovasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Tidak sampai di situ, beragam inovasi juga turut hadir sebagai solusi perlindungan jiwa dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin berkembang dengan senantiasa menghadirkan perlindungan yang komprehensif dan terus menghadirkan berbagai inovasi baru agar dapat memenuhi kebutuhan yang kian beragam dan juga dapat mempermudah Anda dalam memanfaatkan layanan kami. Bagi kami, kesehatan Anda adalah yang utama. Maka kami mengajak Anda untuk tetap aktif menjalankan gaya hidup sehat melalui Pulse. Melalui ragam inovasi tersebut, kami tetap tangguh, meski kondisi pasar penuh dengan ketidakpastian. Sinergi yang kami ciptakan di dalam Prudential Indonesia membuat perusahaan sukses mencatatkan hasil kinerja bisnis yang kokoh. Melalui pertumbuhan yang persisten ini, kami menjadi salah satu perusahaan asuransi dengan kinerja terbaik di tahun 2020. Di unit bisnis syariah, kami juga berkontribusi dalam memaksimalkan potensi ekonomi syariah di Indonesia. Total kontribusi kami berhasil mencatat hasil yang baik di sepanjang tahun 2020. Kami berhasil bertahan dalam kondisi sulit ini dengan tetap memberikan performa terbaik dari segi ketahanan perusahaan dan pelayanan yang maksimal untuk nasabah. Lebih lanjut lagi, melalui kegiatan unit usaha syariah, kami melihat gaya hidup halal telah menjadi bagian yang semakin tidak terpisahkan dari masyarakat saat ini. Kami juga memiliki visi menjadi mitra syariah terpercaya dan terbesar melalui kegiatan literasi keuangan komunitas syariah dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi terkait gaya hidup halal, kami hadirkan Prusyalira di Pulse. Pelayanan yang prima tentunya tidak akan efektif tanpa jangkauan yang luas. Maka kami berupaya untuk selalu lebih dekat dengan Anda, dengan terus memperluas jangkauan pelayanan dan menyediakan berbagai jaringan pemasaran, melalui perbankan, serta bermitra dengan banyak jaringan rumah sakit ternama di dalam dan luar negeri untuk memberikan kenyamanan rawat inap bagi nasabah. Besarnya kepercayaan Anda terhadap pelayanan kami membuat Prudential Indonesia tetap meraih apresiasi dari berbagai institusi ternama di sepanjang tahun 2020. Kami juga tetap dipercaya sebagai asuransi jiwa nomor 1 pilihan masyarakat Indonesia. 25 tahun sudah, kami tumbuh bersama Anda, setia mendampingi dalam berbagai tantangan. Dengan semua pencapaian dan kesuksesan yang telah diraih, tidak lantas membuat kami puas. Kami optimis untuk menjadi semakin kuat, terus mendampingi Anda menghadapi berbagai tantangan kesehatan dan finansial masa kini dan masa depan. Dan dapat terus membantu masyarakat Indonesia menjalani kehidupan lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Ya, halo malam Pak Ade. Terima kasih ya Pak, kita ketemu lagi di Zoom malam hari ini nih. Terima kasih juga kesempatannya kepada teman-teman di Bright Future. Sebelum lanjut ke acara inti ya, kita ingin perkenalkan dulu nih Rumah Sakit IMC Alam Sutera. Mungkin Babi, Ayah, Bunda mungkin yang join pada hari ini masih belum tahu ya, apa tuh rumah sakitnya, kok kayak masih baru dengar gitu. Seperti apa nanti saya akan perkenalkan. Sebelumnya saya perkenalkan juga di sini ada teman saya dari IMC Alam Sutera, itu ada Bu Wati. Halo Bu Wati, bisa join. Halo malam dengan Wati. Dan juga di sini ada Redi. Halo, selamat malam. Saya dengan Redi, Bapak Ibu. Salam kenal semuanya. Oke, jadi kami bertiga di sini yang PIC dari Rumah Sakit IMC Alam Sutera ya. Oke, baik. Sebelum saya lanjut ke perkenalan singkat mengenai Rumah Sakit IMC Alam Sutera. Nah, oke ya, kelihatan jelas Ayah Bunda dan Bapak Ibu untuk slide-nya. Oke, baik. Nah, ya. Oke. Nah, jadi Rumah Sakit IMC Group ini adalah bagian dari grup besar MTech. Nah, grup MTech itu ada beberapa bisnis ya. Jadi dari media seperti
di media itu ada SCTV, Indosiar, O-Channel. Kemudian untuk service itu ada di sini bisa dilihat Abimata, Indopay, dan O-Shop. Nah, untuk IMC itu ada di bisnis healthcare atau kesehatan. Di sini ada 3 logo. Sebenarnya logo Omni sudah tidak ada lagi, semua sudah berubah jadi IMC Hospitals, dan juga ada di sini Klik Dokter ya untuk media edukasi kesehatan. Di sini juga ada digital media dan konten hub. Jadi kita adalah grup satu-satuan dari grup besar MTech. Untuk bisnis rumah sakitnya saat ini kita ada 6 rumah sakit, semuanya ada di Jabodetabek rumah sakitnya. Yang 2 memang dulu ada ya namanya memang dari awal IMC Tangerang, kemudian juga ada IMC Sentul, dan untuk Omni Group karena dia akuisisi jadi oleh MTech semua berubah nama menjadi IMC Hospitals dari Pulau Mas, Cikarang, Alam Sutra, dan Pekayon. Jadi total kita sudah 6 rumah sakit. Nah, ini peta sebarannya ya di Jabodetabek. Untuk IMC Alam Sutra sendiri, dulunya Omni Hospitals ya, ini digambarnya ya. Di sini seberang Omni kan Living World, sebelah sini di kiri ini ada Hotel Mercure, dan di sebelah sini seberangnya ada Flavor Bliss. Jadi lokasi kami cukup strategis, kapasitas kita 196 bed, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Untuk akreditasi kita saat ini mempertahankan terus ya berturut-turut paripurna bintang 5. Dan inilah program-program kami dari program edukasi, CSR, juga ada untuk partnership untuk acara lari, itu banyaknya ini sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi banyaknya memang difasilitasi melalui Zoom atau webinar meeting. Nah, untuk layanan specialty kita, yang pertama itu adalah jantung. Jadi untuk jantung ini kita sudah bisa dari screening paling dasar, basic itu EKG, sampai juga CT kardiak dan kateterisasi kita semua bisa lakukan. Tentu saja dengan dokter-dokter yang ahli seperti ada Profesor Dr. Idris, ada Dr. Renan, Dr. Berlian, Dr. Emil, dan juga Dr. Roni. Dan tak kalah untuk jantung anak, kita ada Profesor Dr. Najib Afani. Beliau ahli jantung anak khususnya penyakit Kawasaki. Nah, penyakit Kawasaki itu apa sih Bapak Ibu? Nah, kalau Kawasaki itu biasanya menyerang pada usia 5 tahun. Umumnya pada balita di antara 9 bulan hingga 1 tahun. Penyebabnya nggak diketahui, jadi apakah itu virus, bakteri, sampai saat ini menurut Prof. Najib belum tahu. Nah, tapi gejalanya seperti ini. Nah, jadi kayak ada bercak-bercak merah, matanya merah, lidahnya merah, dan juga di sini ada kayak kaki ya, merah kakinya. Dan paling ciri khas memang lidahnya berwarna seperti buah stroberi. Cuman gejala ini nggak selalu muncul, jadi butuh pengalaman yang luas seperti Prof. Najib untuk mendiagnosa dan mengobatin penyakit Kawasaki ini. Untuk tulang, kita juga peralatannya sudah sangat lengkap, didukung oleh Dr. Albert Ganda Kusuma sebagai Ketua Orthopedic Center di RSCMC Alam Sutra, beliau lulusan dari Belgium. Kemudian di sini ada juga Dr. Najib, konsultan panggul dan lutut, dan juga ada Dr. Charles, konsultan untuk tulang belakang. Nah, untuk syaraf, di kita diketuai oleh Dr. Alfred Sutrisno, konsultannya juga tulang belakang. Jadi untuk masalah syaraf kejepit, kemudian lagi masa pandemi gini ya, sering banyak main gadget, kadang juga suka ada trigger finger ya, jarinya, jempolnya biasanya tuh nggak bisa balik lagi, itu bisa juga ditangani oleh spesialis syaraf dan bedah syaraf. Nah, untuk spesialis syarafnya juga ada Dr. Daniel Thomas dan juga spesialis syaraf lainnya seperti Dr. Patricia, kemudian ada Dr. Sanjaya, dan dokter spesialis syaraf lainnya. Untuk urologi, kita fokus untuk masalah penanganan di batu ginjal dengan Dr. Aga, Dr. Aditya, dan Dr. Komarudin. Nah, untuk batu ginjal, kita juga cukup lengkap penanganannya dari hanya obat peluru batu ginjal aja ya, kalau batunya masih kecil. Kemudian bisa juga dengan laser atau nama asli ada ESWL.
Itu jadi batu ginjalnya dipecahkan pakai gelombang kejut tanpa operasi, kemudian juga pakai minimal invasive surgery atau laparoskopi, atau bisa juga dengan ditropom pakai kamera URS. Jadi dari A sampai Z ini penanganan batu ginjal sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Untuk bedah onkologi kita ada Dr. Denny Joko, beliau ahli untuk menangani kanker tumor payudara, leher, kepala, tiroid, dan kulit. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini, ini adalah komunitasnya Love and Healthy sebelum pandemi. Mereka sering melakukan aktivitas positif ya, saling support, saling sharing tentang pengobatan kanker payudara di bawah pembinanya salah satunya adalah Dr. Denny Joko. Nah, Dr. Denny juga ahli untuk kanker tiroid ya. Ini benjolan di tiroid. Ini secara minimal invasif, sayatannya dari leher dan bisa dilihat di sini benjolannya udah nggak ada lagi ya di leher ya. Keunggulan minimal invasif pastinya adalah lukanya minimum karena kan minimal kecil banget ya, cuma segede jempol, biasanya ada 3 lubang. Kemudian juga diharapkan penyembuhannya lebih cepat dan juga secara estetika kalau dalam hal ini leher ini nggak kelihatan sayatannya dari luar, karena ada disembunyi di ketiak. Nah, untuk bedah digestif ada Dr. Sutanto, untuk kemudian juga ada Dr. Handiwing. Nah, Dr. Handiwing ini juga ahli masalah bedah bariatrik atau metabolic surgery. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin pernah lihat ya, nggak asing dengan foto ini di bawah. Nah, ini adalah anak yang bobotnya 2 kilo, berhasil dioperasi bariatrik oleh Dr. Handiwing, sekarang bobotnya udah di bawah 100 kilo. Ini adalah pilihan terakhir ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya diet nggak mempan, terus olahraga yang sudah terjadwal masih belum bisa juga, sehingga mengganggu aktivitas, mengganggu fungsi untuk kegiatan sehari-hari, baru alternatif terakhir adalah operasi bariatrik atau pemotongan lambung. Nah, ini adalah bedah anak, Pak Ibu. Ini ada Dr. Yohanes Arif. Beliau bisa untuk mengatasi atau mengobati misalnya usus buntu pada anak, kemudian misalnya untuk mau sirkumsisi. Nah, ini ada ahlinya yang memang spesialis bedahnya khusus untuk anak-anak. Untuk penyakit hati, empedu, limpa, dan pankreas, kita ada Dr. Chang Suparjo. Penyakit dalam ada Dr. Wardana. Untuk masalah gangguan lambung, misalnya sering sakit mah, terus GERD, itu bisa ke Dr. Nela Suhuyanli. Nah, untuk dokter bedah umumnya ada Dr. Lucia, jika masalah usus buntu pada dewasa, atau misalnya pada ambeien, atau benjolan di permukaan kulit yang berupa limfoma, itu bisa ke Dr. Lucia. Nah, ini spesialis anak kita, salah satunya ada Dr. Ferdi, ada Dr. Arif Budiman, beliau konsultan neonatus, kemudian juga ada Dr. Andi Sugoro, dan juga yang pada malam hari ini kita akan kenal lebih jauh ya Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, dengan Dr. Andina. Beliau lulus kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Beliau juga mengenyam Magister Kedokteran Keluarga Minat Utama Biomedik, program Pasca Sarjana Universitas 11 Maret Surakarta. Beliau juga lulusan dokter spesialis anak di Universitas 11 Maret Surakarta juga. Oke, beliau juga udah banyak melakukan ini ya, buatan ilmiah nasional atau publikasi dari 2013 sampai 2015 di jurnal nasional dan juga internasional. Nanti Bapak Ibu bisa kenalan dengan dokter kita pada malam hari ini. Nah, ini dokter THT, ada dokter Eko, dokter Firman, dan dokter Reno. Jika misalnya pada anak, misalnya kadang membersihkan telinga, kemudian juga kadang sering ada sinus atau amandel, itu bisa ke dokter spesialis THT. Ini dokter-dokter obstetri dan ginekologi ke kami. Oke, ini masih dokter obstetri. Dan ini dokter-dokter lainnya. Di sini juga ada yang terkenal untuk psikiater, dokter Andri, untuk masalah gangguan psikosomatis. Nah, ini kamar rawat inap dari yang paling tinggi 2.950.000, kemudian eksekutif
deluxe sampai ke premium, ini one bed terendah. Di sini adalah 2 bed ya, kelas 1, dan yang paling murah adalah kelas 3 250. Nah, selama pandemi juga kita sudah mengembangkan telekonsultasi online lewat Zoom atau WA video call. Ini kontaknya kalau perlu ketemu konsultasi dokter spesialis tapi nggak datang ke rumah sakit. Nah, ini benefit untuk nasabah asuransi dari Bright Future. Pertama, gratis antar jemput untuk pasien non-COVID, baik berupa ambulans kalau diperlukan atau mobil operasional untuk pasien rawat inap. Kemudian juga kita bisa bantu pendaftarannya. Untuk nasabah VVIP juga kita ada executive loans berdampingan staf PLO. Nah, ini beberapa paket aja ya. Ini paket gangguan tidur. Kita juga ada paket melahirkan dengan metode ERAX. Ini lagi populer nih karena ada beberapa keuntungan. Yang pertama, pemulihannya lebih cepat, melahirkannya lebih nyaman, rasa sakitnya lebih minimum, dan durasi perawatannya lebih singkat dibandingin operasi sesar yang biasa. Kemudian ini untuk screening ini ya. Sekian informasi dari saya tentang Rumah Sakit DMC Alam Sutera. Ini kalau ada pertanyaan bisa menghubungin kami, saya Yohan, tadi ada Wati dan Redi. Silakan saya kembalikan waktu dan layar ke Pak Ade. Oke, terima kasih Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para ayah bunda yang meluangkan waktunya di malam hari ini. Saya izin share screen dulu ya. Oke, apa slide saya sudah terlihat? Oke. Sudah, Dok. Oke, nah malam ini kita mau berbicara mengenai golden age ya, atau periode emas kalau biasanya kita sering mendengar istilahnya. Periode emas pada tumbuh kembang anak, karena kita sebagai orang tua pastinya ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi kita tahu nih bahwa ada yang selalu dibicarakan atau selalu digaungkan mengenai golden age, tapi kita mulai dulu nih, apakah kita paham golden age itu tuh apa? Golden age itu di usia berapa? Kemudian apa yang bisa kita lakukan nih di golden age ini yang kita berharap bisa membuat tumbuh kembang anak kita optimal sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu yang terbaik untuk anak kita. Nah, kita berbicara mengenai periode golden age ini dulu nih. Jadi, periode golden age itu sebenarnya dimulai dari pada saat konsepsi pertama atau pada saat janin pertama kali menempel di rahim ibu. Jadi saya punya ranah itu sebenarnya mulainya itu sudah di sini nih. Jadi mulai dari bayi lahir sampai ke 24 bulan. Itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Biasanya yang sering kita dengar itu ya, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah golden age pada periode anak. Jadi mungkin saya nanti akan lebih banyak berbicaranya adalah di 2/3 waktu ini. Tetapi saya titip pesan ya, di 1/3 waktu yang awal, yaitu dari ibu hamil sampai ibu melahirkan, jangan lupa juga menjadi perhatian. Jangan sampai di sini nih 2/3 akhir kita concern sekali, ternyata kita ketinggalan 1/3 awal fase periode emas ini. Apa sih yang harus dilakukan di 1/3 awal ini? Jangan lupa harus selalu kontrol rutin ke dokter kandungannya. Karena banyak sekali hal-hal yang harus diwaspadai. Misalnya kekurangan zat besi, kekurangan mikronutrien tertentu, kekurangan asam folat, itu punya efek yang besar pada fase 2/3 akhir ini. Jadi ini penting ya, jangan males nih untuk kontrol ke dokter kandungan. Lagi pandemi dokter, takut ke rumah sakit, apalagi lagi hamil nih gitu ya. Nah, jangan lupa sekarang kita sudah dimudahkan dengan layanan telemedicine atau telekonsultasi. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu agar selalu bisa berkonsultasi dengan rutin ke dokter kandungannya masing-masing. Nah, yang akan menjadi highlight kita malam ini adalah di 2/3 akhir ini ya. Jadi daripada saat bayi lahir sampai dia berusia 24 bulan. Itu adalah periode emas atau golden age pada tumbuh kembang anak. Kenapa nih? Kok golden age ini penting sekali? Kok semua orang membicarakan mengenai fase periode emas ini? Karena kita lihat nih di sini. Pada saat bayi baru lahir, neuron atau sel-sel syaraf yang sudah ada pada saat bayi lahir, itu jumlahnya masih sedikit.
Ini menuju ke 3 bulan, menuju ke 6 bulan, menuju ke 2 tahun, dia makin lama makin banyak. Kemudian dari 1, 2, 3 sel-sel syaraf ini yang jumlahnya makin banyak, dia juga makin dihubungkan, seperti ada jembatannya ya gitu. Ini yang sangat menentukan mengenai tumbuh kembang anak nantinya akan bagaimana. Apakah akan ada gangguan perkembangan atau akan ada delay pada satu aspek motorik atau yang lainnya, itu amat sangat ditentukan dari sini. Nah, kita pengen tahu nih gimana caranya supaya dari yang sesedikit ini bisa menjadi sekompleks ini pada saat akhir dari Golden Age. Di sini banyak hal yang bisa kita lakukan yang jangan sampai ketinggalan supaya kita berharap bisa udah kayak serabut di sini nih. Yang ruwet banget gitu ya. Semakin ruwet, semakin banyak hubungan dari sinapsnya itu semakin baik ya. Nah, kita kupas satu-satu nih. Saya tadi sudah berbicara mengenai Golden Age-nya. Golden Age ini kita hubungkan dengan tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang ini selalu menjadi satu frase ya. Pokoknya pengennya tumbuh kembang anak saya normal nggak ya dok? Itu selalu menjadi pertanyaan. Saya bedah lagi sedikit nih. Tumbuh kembang ini sebenarnya bukan hanya satu frase, tetapi dia punya arti masing-masing. Tumbuh dan kembang. Apa sih yang harus kita lihat atau apa sih yang membedakan? Tumbuh itu artinya adalah bertambah ukurannya. Sedangkan kembang itu yang dimaksud adalah bertambah kemampuannya. Ini yang menjadi poin penting atau yang menjadi highlight pada 1000 hari pertama kehidupan atau pada Golden Age ini. Jadi kalau kita berbicara tumbuh, misalnya Bapak Ibu, Ayah Bunda bertanya nih ke dokter spesialis anaknya, dokter tumbuh kembang anak saya baik tidak ya? Berarti sudah harus ada nih di dalam pikiran kita mau menanyakan mengenai apa. Tumbuh itu berarti kita akan bertanya mengenai berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, ataupun lingkar lengan atas. Jadi yang berhubungan dengan ukuran ya. Apakah berat badan anak saya normal sesuai dengan usia? Apakah tinggi badan anak saya normal ataukah stunting atau perawakan pendek? Nah, itu dia berhubungan dengan tumbuh. Kemudian, kalau kita berbicara kembang, berarti mengenai kemampuan nih. Ada 4 aspek nih di sini. Yang pertama adalah motorik kasar, yang kedua adalah motorik halus, yang ketiga adalah kemampuan bicara, yang keempat adalah personal sosial. Jadi sebenarnya 2 frase yang selalu kita bicarakan tumbuh kembang ini harus lengkap nih, harus kita eksplor lebih jauh, jangan hanya sekedar terima, oh berat badan anaknya naiknya bagus kok. Nah, padahal sebenarnya banyak aspek yang harus kita nilai untuk menentukan bahwa tumbuh kembang anak kita normal sesuai dengan usia. Kemudian kita lihat lagi nih, pakai apa instrumennya untuk melihat atau menilai apakah tumbuh kembang anak kita sesuai. Pakainya adalah buku KIA atau buku Kesehatan Ibu dan Anak. Ini sudah dimulai dari pada saat ibu hamil ya. Jadi buku ini berdua nih, 9 bulan dimiliki oleh ibu, setelah bayi lahir dimiliki oleh si kecil atau anaknya. Dulu ada versi yang lama, sekarang di 2020 pemerintah mengeluarkan versi revisi yang lebih lengkap. Saya kayaknya nggak punya deh dok buku pink ini. Ini kayaknya kalau periksanya ke puskesmas atau ke rumah sakit umum baru dapat nih. Jangan khawatir, sebenarnya isinya sama, tetapi hanya cover depannya saja yang disesuaikan. Biasanya masing-masing rumah sakit mengganti covernya dengan cover rumah sakit masing-masing, tetapi isinya sama persis. Dan buku ini jangan hanya dibuka pada saat kontrol, karena di dalam buku ini sebenarnya banyak sekali informasi yang bisa membantu ayah bunda di rumah, baik dari segi makanan misalnya, makanan pendamping ASI yang diberikan, jenis-jenisnya, ada juga tips-tips untuk resep membuat MPASI, ada juga stimulasi-stimulasi apa yang harus diberikan, ada apalagi hal-hal kegawatan yang harus diwaspadai. Jadi banyak hal sebenarnya di dalam buku ini. Cuman kadang-kadang kita nggak membuka. Pokoknya terima, datang ke dokter, diserahkan, begitu selesai, balik, masuk lagi ke lemari. Nanti waktu kontrol diambil lagi, diserahkan kembali ke dokter. Jadi yang punya anak nih, jangan lupa coba deh buku KIA-nya dibuka, terus dibaca-baca sedikit. Jadi kita punya modal nih untuk bikin tumbuh kembang anak kita menjadi optimal ya. Saya ambil contoh nih, parameter yang dipakai di dalam buku ini. Contohnya kita melihat berat badan menurut umur pada anak perempuan kalau dia grafiknya berwarna pink. Kalau dia berwarna biru, ini berarti pada anak laki-laki.
Kemudian untuk menilai perkembangan juga banyak nih instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk menilai apakah perkembangan anak kita sesuai dengan usia atau tidak. Ini lengkap ada di dalam buku KIA itu tadi ya. Jadi sebenarnya ini buku pintar, jadi jangan sampai disia-siakan ya. Nah, sekarang kenapa memangnya kok kayaknya kita berbicara mengenai Golden Age, mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Apa spesialnya? Pada saat Golden Age ini atau 1000 hari pertama kehidupan, itu penting sekali karena kalau dalam 1000 hari pertama kehidupan ini ada gangguan atau ternyata tidak optimal, bisa sampai timbul nih gangguan perkembangan misalnya di otak atau menjadi delay pada perkembangannya, tidak sesuai dengan usianya. Dan ini sifatnya irreversible atau dia tidak bisa kita kembalikan sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa potensi genetik awalnya. Kita hanya bisa memperbaiki, mengejar ketinggalan tetapi tidak bisa sampai kembali normal. Jadi sayang sekali ya, jangan sampai nih di periode Golden Age ini kita membuat kesalahan-kesalahan yang akhirnya nanti kita sesali karena ini sudah tidak bisa diulang lagi. Setelah 2 tahun ke atasnya itu semuanya sudah menuju ke perkembangan atau pertumbuhan yang melambat. Jadi ini makanya selalu dibicarakan di mana-mana mengenai Golden Age ini karena kita ingin tidak hanya anak kita nih, anak secara keseluruhan ini menjadi cikal bakal generasi penerus atau generasi bangsa Indonesia yang bisa membangun bangsanya dengan baik karena tumbuh kembangnya benar-benar optimal. Kita bedah satu-satu ya. Tumbuh kembang untuk optimal itu apa sih modalnya? Yang pertama yang kita tidak bisa pungkiri pasti adalah potensi genetik ya. Ini merupakan bawaan dari orang tuanya, ayah ibunya. Contohnya apa sih potensi genetik ini? Misalnya ada penyakit yang diturunkan nih, contohnya orang tuanya punya alergi, biasanya anaknya nih punya potensi juga untuk menderita alergi. Atau misalnya apa? Ada kelainan bawaan yang didapat dari lahir gitu ya. Anak lahir ternyata ada kelainan bawaan. Yang ini bisa ada hubungannya dengan fase kehamilan ibu biasanya. Misalnya ibu mengalami infeksi selama hamil, atau misalnya ada zat gizi yang kurang sehingga terjadi defek atau terjadi gangguan pada saat pembentukan organ gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah modal dari awal. Lalu contohnya apa? Tinggi potensi genetik. Misalnya ayahnya tinggi, ibunya tinggi, itu pasti kalau kita optimal kan nih proses 1000 hari pertama kehidupannya, pasti nanti anaknya juga akan punya tinggi potensi genetik yang lumayan. Kalau bahasa orang dulu memperbaiki keturunan ya. Jadi misalnya yang tidak terlalu tinggi mencari pasangan yang tinggi, tujuannya adalah memperbaiki keturunan. Nah ini hubungannya dengan tinggi potensi genetik ini. Karena memang tinggi potensi genetik anak itu ada rumusnya, dihitungnya dari tinggi badan ayah dan tinggi badan ibunya. Kemudian kecerdasan, ini juga dibawa nih atau potensi genetik anak yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Tetapi satu ini saja tidak akan optimal kalau dua hal ini ternyata tidak bisa mendukung dengan baik. Percuma anaknya ternyata punya gen cerdas yang baik, tetapi nutrisi dan stimulasinya tidak mendukung, akhirnya ini kalah nih karena ini hanya satu dari 3 komponen yang menentukan tumbuh kembang anak optimal atau tidak. Yang kedua pasti adalah nutrisi ya. Kita udah tahu nih makanan, kemudian ASI, dan juga yang terakhir adalah stimulasi. Saya akan bedah satu-satu ya 2 hal ini supaya potensi genetik ini tidak mubazir. Karena ini sudah baik, jangan sampai di sininya kita melakukan kesalahan. Nutrisi itu apa? Kalau kita berbicara hanya di 1000 hari pertama kehidupan, berarti kita berbicara mengenai ASI dan makanan pendamping ASI. Kalau sudah 2 tahun ke atas, anak berarti sudah harusnya bisa makan makanan keluarga ya. Kita sudah sebut itu makanan keluarga, jadi sudah bukan makanan pendamping ASI lagi. Kalau di awal, utamanya masih ASI, kemudian didampingi dengan makanan yang baru kita perkenalkan. Lalu untuk stimulasi, itu sumbernya keluarga pastinya dan lingkungan. Udah pasti siapa nih? Yang penting orang tua dulu, kemudian pengasuh, atau misalnya ada neneknya, kakeknya, saudaranya, itu yang akan memberikan stimulasi pada anak ini. Lalu apa sih yang mempengaruhi stimulasi ini?
gadget atau screen time. Nah, ini tuh selalu menjadi topik menarik ya mengenai gadget atau screen time, utamanya lagi era pandemi di mana semua sedang online nih. Gadget ini menjadi kebutuhan sehari-hari. Tetapi nanti akan ada rules-nya sebenarnya ya mengenai gadget ini. Dan juga di sini kita berbicara mengenai imunisasi ya. Ini juga termasuk di dalam hal yang mendukung tumbuh kembang optimal. Untuk nutrisi sendiri, nah, awal pasti adalah ASI ya. Kita berikan ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan, kemudian dilanjutkan sampai 2 tahun atau boleh lebih. Lebihnya seberapa, Dok? Kadang-kadang ada beberapa negara yang punya aturan bisa sampai 3 tahun. Tapi kalau di negara kita masih menyatakan poin atau angkanya adalah 2 tahun atau lebih. Karena di luar itu dia sudah kita katakan bukan makanan pendamping ASI, itu sudah masuk makanan keluarga, dan ASI ini sendiri sudah bukan menjadi poin penting. Dia hanya menjadi pelengkap. Kita kenal istilah 4 sehat 5 sempurna, si susu ini hanya menyempurnakan lagi. Jadi dia sudah tidak masuk komponen utamanya. ASI boleh, misalnya nih ternyata ada yang tidak beruntung, tidak bisa memberikan ASI, boleh kita pakai ASI donor, boleh juga misalnya pakai susu formula, atau misalnya nih ada kondisi khusus yang membuat anak tidak bisa mendapatkan ASI. Ini bisa dibicarakan atau didiskusikan dengan dokter spesialis anak, karena nanti pasti akan ada formularium khusus mengenai susu yang akan diberikan untuk si kecil. Lalu kita berlanjut nih ke fase MPASI, 6 bulan ke atas ya. Di sini saya punya pesan penting, karena banyak sekali orang tua yang masih termakan banyak hoax nih. Misalnya apa? Pada saat kasih makanan pendamping ASI, satu jenis saja dulu di awal gitu. Atau apa? Diberikannya buah saja dulu di awal. Atau kemudian apalagi tidak boleh pakai garam dan gula. Banyak sekali nih hal-hal yang menjadi perdebatan atau mitos-mitos mengenai MPASI. Akan saya kupas sedikit-sedikit ya. MPASI ini dari awal kita inginnya semuanya komponen lengkap. Komponen lengkap itu apa sih? Ada 4 nih, ada 4 poin penting yang setiap kali anak makan berarti harus ada 4-4-nya ini. Kita nggak boleh pilih kasih cuma satu aja, misalnya buahnya aja deh gitu ya. Atau misalnya karbo sama sayur aja, nggak boleh gitu. Karena nanti mikronutrien yang dibutuhkan untuk perkembangan otak tidak terpenuhi dengan baik, akhirnya golden age ini menjadi terganggu. Jadi kita punya 4, yang pertama adalah pastinya karbohidrat ya. Ini memegang persentase yang cukup besar. Jadi dia sekitar 45-55%. Apa sih karbohidrat? Yang kita tahu pasti beras nih. Kita selalu bikin bubur buat anak kita. Tapi jangan lupa sebenarnya tidak melulu hanya beras. Anak kalau dikasih beras melulu bubur aja gitu ya, itu bisa saja timbul rasa bosan. Nah, ini bisa jadi awal menjadi anak GTM, orang tua jadi pusing ya gitu. Padahal sebenarnya kita punya pilihan lain. Contohnya apa? Kentang boleh, roti, jagung, mie atau bihun itu boleh kita gunakan sebagai sumber karbohidrat ya. Lalu yang kedua apa yang penting? Protein hewani. Protein hewani ini sekitar 10-15% jumlahnya ya. Kenapa saya bilang di awal protein hewani terutama, nabatinya gimana? Boleh tidak, Dok? Nabati boleh. Tetapi untuk fase 6 bulan sampai 9 bulan, kita inginnya itu masuknya adalah protein hewani dulu. Karena di sini kita berbicara mengenai zat besi. Zat besi penting sekali untuk perkembangan otak. Kalau kita bandingkan antara hewani dan nabati, saya ambil contoh nih, ayam ukuran drumstick segini ya. Zat besi yang terkandung di dalam ayam drumstick segini, kalau kita mau bandingin sama tahu atau tempe, itu butuh jumlahnya 4 kali lipat sampai 5 kali lipat lebih banyak. Apakah anak umur 6 bulan sampai 9 bulan sanggup makan sebanyak itu? Tidak, karena dia baru belajar, lambungnya masih kecil, belum tentu semua dia bisa makan gitu ya. Jadi kita ingin dengan jumlah yang sedikit, zat besinya tinggi. 9 bulan ke atas boleh kita kasih, karena udah mulai bagus makannya, jumlahnya sudah mulai banyak, apalagi nanti misalnya sudah nasi, bebas ya. Jadi di sini kenapa yang saya tulis hanya protein hewani, jangan sampai salah paham ya. Kenapanya saya sudah jelaskan. Protein hewani apa aja? Semuanya boleh. Jadi jangan gini nih, aduh papa mamahnya alergi, berarti jangan kasih telur deh. Padahal belum tentu, bisa saja alergi diturunkan, tetapi belum tentu anaknya juga alergi telur. Mungkin dia ada alergi yang lain, tetapi belum tentu telur. Caranya tahu adalah ya kita harus berikan. Supaya apa? Supaya kita tidak membatasi atau banyak pantangan makanan anak, karena akan mengurangi sekali zat gizi yang kita berikan. Jadi semua boleh, daging, ayam, telur, ikan, seafood,
ati, itu boleh semuanya ya. Yang penting tidak ada reaksi alergi. Lalu apalagi nih? Itu adalah si lemak. Nah, lemak ini dia memegang proporsi cukup banyak. Tadi protein cuma 10-15%. Lemak ini yang 30-35%. Karena ini yang akan menyokong ke berat badan, tinggi badan ya, lingkar kepala. Karena kalau karbohidrat itu cuma jadi amunisinya nih, cuma jadi bahan bakar untuk aktivitas dia sehari-hari. Tapi yang mau disimpan untuk pertumbuhan itu adalah si lemak. Lemak ini kita bagi nih, ada yang dari dairy product, ada yang non dairy. Contohnya dairy product itu apa? Keju, butter, mentega, susu itu sendiri itu bisa menjadi sumber lemak. Lalu yang non dairy apa contohnya? Kaldu, santan, atau misalnya minyak ya. Minyak zaitun biasanya ibu-ibu suka pakainya ya, ini boleh. Jadi jangan lupa nih, harus memasukkan komponen lemak dalam satu porsi makanan si kecil. Yang terakhir itu adalah sayur atau buah, atau kita masuk komponen serat ya. Ini jangan banyak-banyak, secukupnya saja. Karena kita tahu kelompok serat ini itu kelompok yang low kalori. Kita lagi pengen diet, makannya sayur sama buah nih. Nah, kita pengen sebenarnya anak kita makan terus berat badan naiknya banyak. Kalau kita kebanyakan ngasih sayur atau buah, atau misalnya kita pakai menu tunggal kasih buah aja, ya berat badannya nggak naik-naik gitu ya. Anak nanti jatuhnya pada kondisi stunting atau perawakan pendek. Jadi di sini secukupnya saja, hanya untuk memperkenalkan rasa supaya anak tidak picky atau akhirnya nanti tidak takut untuk makan sayur atau buah. Dan satu lagi pesan saya, sayur atau buah ini apa saja boleh ya, tidak punya pantangan apa-apa karena dia juga tidak menyebabkan alergi. Kemudian untuk porsi, tekstur itu kita akan naik pelan-pelan sesuai dengan usianya. Saya kasih highlight sedikit aja ya, yang di sini saya agak cepat aja karena hanya untuk memberi sedikit gambaran saja. Untuk misalnya 6 bulan, porsi awal kita sebenarnya cuma ingin 2-3 sendok makan saja. Karena di sini anak baru belajar ya, jadi kita nggak berharap dia makannya banyak. Teksturnya bubur kental atau bubur saring, atau ibu-ibu kenalnya purel itu juga boleh. Dan sehari kita berikan 2 kali saja. Menuju 6 bulan sampai 9 bulan nih, misalnya 6 bulan paling semingguan nih dia dengan porsi tekstur dan frekuensi segini, menuju dia 9 bulan mulai kita naikkan pelan-pelan seiring dengan kita melihat anak nafsu makannya mulai membaik. Targetnya berapa? 9 bulan dia bisa setengah mangkok nih. Dan di 9 bulan mulai kita naikkan dia menjadi makanan yang dihaluskan. Atau yang di kayak mashed potato misalnya gitu ya. Dan di sini udah mulai naik frekuensi, bisa 2-3 kali sehari dan kita masukkan 1-2 kali camilan atau snacking. Snacking ini boleh kita masukkan buah di sini ya, karena sayur kita masukkan di makan utamanya. Dari 9 ke 12 bulan mulai kita naikkan nih, 9 bulan kita punya target anak sudah makan yang kasar. Jadi kalau bubur sudah tidak disaring lagi nih, sudah bubur kasar ya, kayak yang kita konsumsi. Proteinnya kalau bisa sudah tinggal kita cincang saja, jadi tidak kita blender halus lagi, tidak kita saring. Kita pengen sudah ada partikelnya, supaya anak belajar untuk mengunyah dan menelan. Bisa kita cincang halus, bisa kita cincang kasar, dan kita sudah boleh kasih finger food di sini. Biar anak bisa pegang terus latihan untuk makan sendiri ya. Di sini mulai naik nih frekuensinya, bisa 3-4 kali sehari, camilan tetap menempati 1-2 kali sehari. Di usia 1-2 tahun, di mana ini adalah fase akhir dari golden age kita, di sini kita berharap dia makan itu udah sekitar 3/4 mangkok ya, atau ya nyari 1 piring, dan sudah makanan keluarga. Jadi poin penting atau jembatan keledainya adalah 6 bulan masih bubur saring, 9 bulan makanan kita buburnya, bubur kasar gitu ya, 1 tahun makanan keluarga. Jadi ibu bapak sudah tidak harus memasak khusus untuk si kecil. Apa yang dimasak sudah bisa dikonsumsi bersama-sama. Mungkin misalnya proteinnya aja nih yang kita suwir-suwir, atau masih boleh kita cincang kasar gitu ya, kalau dia masih agak susah untuk menelannya. Dan frekuensi sudah mulai mendekati kita nih, jadi kita makan 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan malam, di tengah-tengahnya kita boleh selipkan 1-2 kali camilan. Ya. Kemudian, nah kita masuk ke aspek kembangnya. Tadi kan kita udah bicara tumbuh nih. Tumbuh berarti aspek penting nutrisi. Nutrisi itu adalah ASI dan MPASI. MPASI harus ada 4 komponen tadi. Kalau kembang berarti kita berbicara mengenai stimulasi. Apa sih? Kenapa sih gitu ya? Stimulasi ini dia sebenarnya berhubungan dengan pengalaman sensoris yang ditangkap sama indera. Jadi semua indera ini itu berhubungan dengan masalah stimulasi. Ini akan memperbanyak si hubungan-hubungan tadi tuh. Jadi antara
si jaring laba-laba ini akhirnya banyak hubungan-hubungannya itu dia dihubungkan dengan stimulasi tadi. Ini akan membentuk sirkuit otak anak, ya. Nah, stimulasi ini pentingnya adalah harus ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah berarti yang satu adalah si kecil, yang satunya adalah siapa saja boleh yang di lingkungan sekitarnya. Orang tua, keluarga, pengasuh gitu ya. Ini yang harus memfasilitasi supaya terjadi komunikasi dua arah. Karena TV, gadget atau screen time yang terlalu banyak ini berbahaya untuk perkembangan karena hal-hal ini itu menggambarkan komunikasi satu arah. Tidak ada nih komunikasi atau interaksi sosialnya. Ini yang suka membuat terjadi keterlambatan pada perkembangan atau gangguan pada perkembangan. Jadi ini harus dihindarin ya. Karena sekarang apalagi di era kita online semua ya, orang tua juga kerjanya dari rumah, pakai gadget juga gitu ya, atau sibuk sendiri. Akhirnya supaya si kecilnya diem, nggak mengganggu, dikasih nih gadget. Anaknya diem sih, karena dia sibuk dengan komunikasi satu arahnya. Tapi tidak ada komunikasi dua arah. Karena kalau komunikasi dua arah, dia pasti akan ngeribetin. Dia pasti akan nanya terus, dia pasti akan mencari perhatian supaya itu menjadi komunikasi dua arah. Ya. Kita lihat satu-satu deh stimulasi ini nih. Kita akan berbicara mengenai 4 aspek ya, motorik kasar, motorik halus, kemampuan bicara, dan personal sosial. Motorik kasar tuh contohnya apa sih? Saya bingung deh dok ngomongin motorik-motorik nih. Motorik kasar tuh misalnya kita mulai dari awal tuh bayi bisa tengkurap, kemudian bisa duduk, merangkak, berjalan, lari, lompat, naik tangga. Itu yang kita berbicara mengenai motorik kasar. Jadi misalnya ada yang bilang, dok anak saya belum bisa jalan nih umurnya 2 tahun. Berarti masalahnya ada di motorik kasarnya. Kemudian kita lihat motorik halus. Motorik halus tuh hubungannya sama sensoris tadi ya. Jadi misalnya dia pegang mainan, awalnya dia pegangnya masih diraup. Kemudian nanti pegang benda kecil udah muncul tuh pincer grabs-nya, jadi ibu jari dan telunjuk bermain. Dia pegang mainannya nggak jatuh, pindahin dari satu tangan ke tangan yang lain. Mulai mau coret-coret sampai dia bisa nulis, gambar, itu hubungannya sama motorik halus. Kemudian apalagi? Bicara. Bicara tuh udah pasti ya, pasti berhubungan dengan aspek bicara nih, semuanya udah paham deh. Awal pasti dimulai dengan dia mengenal suara, bisa tersenyum, mulai tertawa, mulai muncul bubbling. Bubbling tuh mama, papa, bababah. Nah, itu yang kita bicarakan mengenai bubbling. Lalu mulai bisa ada 3-6 kata, mulai bisa kombinasi kata, jadi 2 kata jadi 1 kalimat nih, sampai dia bisa berbicara kalimat yang kita mengerti. Itu ada keterlambatan di sini, berarti ada delay pada kemampuan bicaranya. Yang terakhir adalah personal sosial. Ini sebenarnya berhubungan dengan interaksi sosial ya, dan kemandiriannya. Jadi dia mulai bisa lihat kita, tatap mata, kemudian mulai pada saat interaksi dia bisa kasih respon senyum, bisa tepuk tangan, kemudian takut sama orang asing, dan bisa mandiri untuk makan, minum, pakai baju misalnya ya, itu berhubungan dengan personal sosialnya. Apa nih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tentunya adalah stimulasi yang terus-menerus. Jadi jangan kita berpikir anak diam itu menyenangkan untuk orang tua. Orang tua senang karena anak tidak istilahnya apa ya, menyusahkan orang tua. Tetapi untuk saya atau kita sebagai dokter anak, kita nggak senang karena anak tidak ngeribetin ini, itu berarti ada gangguan nih, atau ada sesuatu yang salah nih dalam hal ininya. Ini biasanya sebenarnya kalahnya hanya pada komunikasi satu arah tadi, itu saja ya. Jadi poin pentingnya adalah semuanya dilakukan seiring dia bertambah usianya, dan komunikasi satu arahnya kita minimalisir banget. Screen time itu boleh, tetapi ada aturannya. Di atas 2 tahun kita berharap dia hanya sekedar misalnya 1 jam maksimal gitu ya. Di bawah 2 tahun kita melarang sama sekali screen time, kecuali video call. Video call boleh ya, sekarang kan kita lagi jauh-jauhan, jadi bisanya komunikasi video call, itu boleh. Karena ini juga termasuk komunikasi 2 arah. Kayak belajar dok, belajar mau nggak mau, pakai gadget dong. Ini juga kan sebenarnya komunikasi 2 arah, karena dia mendengarkan guru nih yang menjelaskan. Jadi ini tidak kita kategorikan screen time ya. Screen time itu yang benar-benar dia duduk, nonton, nggak ngapa-ngapain, nggak ada komunikasi 2 arah, ini yang kita masukkan ke dalam screen time tadi. Nah, aspek yang terakhir itu adalah imunisasi. Saya tunjukkan imunisasi terbaru ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang dikeluarkan tahun 2020. Ini revisi terbarunya ya. Saya highlight di
golden age-nya atau 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari lahir sampai 24 bulan. Di sini kita lihat nih, ada imunisasi wajib, ada imunisasi tambahan atau yang dianjurkan. Kalau yang wajib ada hepatitis B, polio, BCG, DPT, hemofilus influenza tipe B, dan MR atau MMR. Ini dari lahir udah ada jadwalnya. Nanti boosternya juga ada nih di 18 bulan. Ada yang tambahan atau yang dianjurkan. Itu adalah PCV atau pneumokokus untuk mencegah pneumonia. Ada lagi rotavirus untuk mencegah diare. Influenza, ini lagi laku nih ya, masa pandemi ya. Karena semua pada takut jangan sampai kena flu ya, gejalanya sama. Ada lagi Japanese encephalitis, ada varicella atau cacar air, hepatitis A, tifoid atau penyakit tipes, HPV ini untuk kanker serviks ya, tapi ini sebenarnya nanti di usia 9 tahunan. Demam berdarah juga sama di usia 9 tahun ke atas. Jadi kita berhentinya sampai di tifoid atau tipes yang diberikan di usia 2 tahun. Jika bisa ini kita lengkapi, kita berharap anak kita sehat nih, anak kita terlindungi dengan baik dari berbagai macam virus dan bakteri yang ada di sekelilingnya. Karena kalau anak sudah sakit, satu, anaknya nggak aktif, nggak mau beraktivitas dengan baik, jadi lemes, akhirnya kita nggak bisa stimulasi, perkembangannya terganggu. Yang kedua, anaknya jadinya nggak mau makan, berat badannya jadi turun, pertumbuhannya juga jadi terganggu. Nah, lagi sakit, akhirnya nanti misalnya di usia sekolah nih, nggak masuk sekolah, pelajarannya ketinggalan, nilainya nggak bagus, tumbuh kembangnya juga jadi terganggu. Jadi kita berharap dengan melengkapi imunisasi, kita usahakan supaya daya tahan tubuh anak menjadi optimal, jadi anak tidak gampang sakit. Oke, jadi take home message-nya dari saya nih, kunci utama pada golden age ini tuh apa sih gitu ya? Kunci utamanya selain tadi memang anak sudah punya potensi genetik, kita harus optimalkan, jangan kita sia-siakan nih. Anak sudah punya potensi genetik yang baik, kita harus berikan nutrisi yang tepat ya. Jadi jangan cuma sekedar anak saya makannya banyak dok, tapi hobinya adalah makan crackers atau makan kerupuk ya, itu bukan nutrisi yang tepat tuh. Atau anak saya makannya banyak dok, tapi cuma mau nasi sama sayur ya, itu juga bukan nutrisi yang tepat. Jadi harus lengkap dan seimbang mengandung 4 komponen tadi ya, dilengkapi dengan susu. Kemudian stimulasi juga jangan lupa nih. Jadi kita berasa, udah kok dok, saya kasih makanan semuanya lengkap, yang mahal-mahal udah saya kasih. Tapi habis itu stimulasinya tidak diberikan. Anak kebanyakan komunikasi satu arah nih, nggak ada komunikasi 2 arah dari lingkungannya. Ini juga menjadi masalah. Jadi stimulasi harus kontinu dan juga harus ada dukungan emosional untuk si kecil. Yang terakhir, ini adalah ikhtiarnya atau usaha kita yang paling akhir itu adalah berikan imunisasi sesuai jadwal, dilengkapi, yang pastinya adalah yang wajib. Jika bisa saya pesan yang tambahan atau yang dianjurkannya pun tetap dilengkapi supaya kesehatan anak atau daya tahan tubuhnya benar-benar optimal. Dari sini kita berharap anak sehat. Nah, itu deh. Tumbuh kembang anak optimal itu anak sehat gitu. Sehatnya adalah tumbuh dan kembangnya sesuai gitu ya. Di sini dengan anak sehat kita inginnya tumbuh kembang anak itu optimal sesuai potensi genetik tadi yang di awal ya. Jadi jangan disia-siakan. Mubazir tuh nggak boleh ya. Oke. Penyampaian saya sampai di sini dulu. Mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Saya kembalikan dulu ke Mas Ade. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junisa, anakku. Bagaimana rasanya jadi orang tua? Kalau misalkan dulu aku tuh yang dipikirin kan cuman main, belajar gitu aja kan. Tapi kalau sekarang karena aku udah jadi orang tua, banyak yang aku pikirin. Kayak aku harus cari uang juga, terus aku juga harus ngurus anak, aku juga harus ngurus suami, dan aku juga bisa ngerasain apa yang papa sama mama rasain waktu itu gitu loh. Kalau dulu kita selalu nganggap mama tuh nyebelin banget tuh, suka ngomel-ngomel kita. Dan aku sama adik-adik aku tuh pasti suka kayak sebel gitu, kesel kalau bisa dimarahin. Tapi ternyata setelah jadi orang tua, aku tuh jadi tahu kalau misalnya kita ngomel tuh untuk kebaikan kita gitu. Aku udah pernah rumah tangga. Iya. Susah mah ternyata jadi orang tua itu. Mungkin itu kali ya yang selama ini mama rasain, ngebesarin Dedek dari kecil sampai sekarang. Pak, aku mau tanya gimana sih rasanya waktu ngurusin aku kecil? Lagi kecil ya emang
radal dikit lah gitu. Sampai-sampai kamu itu kan jatuh dari motor sampai pakai tongkat kan gitu. Nah, terus alhamdulillah udah sembuh, terus langsung bisa kuliah kan gitu ke Bandung apa gitu. Kalau papa itu lagi ya belum punya uang gitu untuk nengok-nengok ke tempat kuliah gitu. Ya agak sedih juga gitu. Jadi harus nunggu gajian dulu emang karena pegawai negeri. Nah, jadi waktu pilot Bapak sama Mama berjuang untuk 5 anak. Untuk berjuang 5 anak supaya bisa jadi orang yang berguna, yang mandiri ya, gitu. Dede masih kecil, umur 2 bulan. Bayi masih kecil sudah ditinggal bapaknya. Disitulah Mama harus berjuang demi anaknya, buat mencukupi kehidupan, bisa makan sehari-hari. Papa bangga nggak sih sama aku? Sangat-sangat bangga sekali lah gitu ya. Jadi melihat kamu udah jadi orang tua, udah punya suami, udah punya anak, bahkan sekarang udah mau 2 anaknya. Sekarang sudah jadi orang tua, sudah punya Almar. Kamu harus bisa menjaga Almar, mendidik Almar sampai besarnya nanti. Suatu saat Mama bangga punya kamu. Sekarang Mama bangga sekali sama Junisa. Junisa udah dewasa, terus udah bisa mandiri, udah bisa berkeluarga yang berbakti sama orang tua. Terima kasih ya Ma, selama ini tuh udah gedein aku, udah support aku, udah dengar keluh kesah aku terus. Yang penting aku doain supaya Mama bahagia dan panjang umur selalu. Makasih. Mama udah jadi orang tua yang terbaik buat Dede. Makasih ya, Pak. Ya, alhamdulillah ayah bunda sekalian, kalau ngelihat video ini, jadi ingat orang tua kita ya, ayah bunda sekalian ya. Nah, sekarang peran kita berada sama seperti ayah bunda kita dulu. Tadi sudah disampaikan nih oleh Dr. Andina gitu ya. Yang saya kasih highlight adalah Golden Age itu 1000 hari pertama kehidupan ini menarik sebenarnya ayah bunda. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Andina gitu ya. Nah, itu bisa menjadi satu pegangan buat kita. Jadi ada beberapa poin tuh saya ingat yang terakhir adalah imunisasi. Nah, terus buku yang terpenting ya, buku yang tadi tuh disampaikan bukan hanya dibawa, kemudian bawa balik lagi ke rumah habis diisi sama dokter gitu ya. Tapi juga jadi buku pintar kita tadi. Baik, Dokter Andina, di sini sudah ada beberapa pertanyaan lewat chat nih Dokter Andina. Kebetulan di sesi pertama untuk tanya jawab ini sudah banyak yang bertanya nih karena memang untuk materinya menarik banget nih dokter, gitu ya. Nah ini saya boleh bacakan ya dok ya. Boleh. Yang pertama dari Ibu Fani, selamat malam dok, saya Fani. Apakah anak butuh tambahan suplemen zat besi dok? Silakan dok. Oke, selamat malam Ibu Fani ya. Bagus sekali pertanyaannya, karena tadi kan saya
menyinggung mengenai protein hewani, zat besi, perkembangan otak gitu ya. Memang di sini kita menggarisbawahi banget nih peran zat besi, mikronutrien zat besi. Rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, bayi usia 6 bulan pada saat dia mulai mendapatkan MPASI, itu kita akan berikan dulu asupan suplemen zat besi tambahan. Sampai kapan? Boleh sampai usia 1 tahun atau 2 tahun, jadi selesai 1000 hari pertama kehidupannya ya. Itu baru kita stop nih. Boleh di 1 tahun, kenapa? Jika anak sudah makan yang proper ya, udah bagus, makan keluarga, porsinya tadi udah sesuai nih, misalnya bisa 3/4 piring gitu ya, protein hewani masuk, sayur mayur dan segala macamnya bagus, kita boleh stop di situ. Karena kita sebenarnya inginnya tidak banyak obat-obatan yang masuk, dapatnya tuh murni dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Tapi misalnya masih on off nih, masih proses nih dok, belum yang sampai bisa bagus sekali sesuai standar, masih kita tambahkan sampai selesai 1000 hari pertama kehidupan. Jadi memang mulai 6 bulan, mulai MPASI, mulai ditambahkan sampai kalau bisa selesai si golden age-nya ini. Gitu. Iya, menarik banget ya dok ya. Berarti memang harus ditambahkan ya dok ya. Iya, selain tadi dapat dari source makanan yang tadi sudah disebutkan sama dokter gitu ya. Iya. Nah, ini saya kebenaran ada keponakan saya baru banget kemarin 6 bulan, jadi menyaksikan MPASI yang awal-awal tuh dikasih 2-3 sendok makan gitu ya. Itu luar biasa gitu. Menarik banget. Lucu. Nah, ini yang kedua nih dok, ada pertanyaan dari Bu Endah Mutia nih dok. Jadi dok mau tanya, bagaimana mengatasi anak obesitas karena di pandemi ini nggak banyak aktivitas jadinya gemuk. Sementara nggak ada kegiatan, hanya main HP dan di rumah. Apakah berbahaya? Usia 12 tahun, berat 70 kilo, tinggi 150. Oke, berat 70 kilo, tinggi 150. Coba ya sambil saya hitung sedikit BMI-nya ya, untuk kita lihat. Memang sebenarnya ini kendala kita masa pandemi ya, nggak cuma anak-anaknya kayaknya ya, orang tuanya juga nih struggling sama berat badan ya selama pandemi. Oke, ini memang masuknya obesitas ya, karena saya hitung BMI-nya tuh di 31,1. Jadi ini memang kita kategorikan obesitas untuk usia 12 tahun ya. Nah, berbahaya atau tidak? Berbahaya. Kenapa? Sekarang kita tidak menyaksikan apa sih efeknya pada anak yang kelebihan berat badannya. Tetapi ini sebenarnya akan dituai pada saat anak sudah dewasa. Nanti akan banyak sekali penyakit-penyakit metabolik yang bermunculan deh, dari kencing manis, darah tinggi, asam urat, kolesterol. Nah, ini menjadi rentan sekali bisa muncul kalau anak itu sudah mengalami obesitas dini. Dan memang kita lagi struggling dengan masalah ini selama fase pandemi ini. Anak jadi tidak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana, even sekolah juga sambil duduk, tiduran itu juga bisa ya. Bahkan mungkin misalnya karena di rumah aja semua-muanya dicemilin gitu ya, lapar dikit, makan lagi gitu ya. Apalagi online sekarang juga pesan makanan gampang. Ini sebenarnya bisa kita atasi atau bisa kita siasati. Satu, aktivitas walaupun nggak keluar rumah, kan bisa saja nih di dalam rumah. Misalnya contohnya, bantuin orang tuanya. Misalnya ada yang punya dapat kebagian ngapain nih? Nyapu sebisanya misalnya gitu ya. Atau cuci piring nih habis makan, bantuin orang tuanya cuci piring gitu ya. Kemudian apa? Sore-sore boleh kok kita olahraga ringan, mau di depan rumah atau bahkan di dalam rumah juga bisa ya gitu. Karena yang dibutuhkan itu adalah bukan olahraga yang istilahnya nih muluk-muluk. Misalnya sepedaan sekarang ya, kayaknya semua lagi pada sepedaan nih gitu. Jadi nggak harus gitu. Misalnya kita jogging ringan nih gitu ya. Asal dilakukan rutin setiap hari. Kita butuh berapa lama sih? 20 menit sampai 30 menit aja per harinya. Tapi kayaknya saya takut dok, saya nggak punya halaman. Jadi kalau keluar takut kontak sama yang lain. Muter-muter aja dalam rumah. Yang penting terus selama 20 sampai 30 menit, asalkan tiap hari, itu sudah kita hitung olahraga. Yang kedua apa? Makanannya, nutrisinya tadi itu tuh. Karena biasanya kitanya sebagai orang tua suka kebablasan. Kebablasannya bagaimana? Pengen ngasih cemilan sama anak, ya udah dipesenin. Padahal ternyata itu yang kandungannya lemak-lemak semua nih gitu ya. Nggak yang lengkap nih, atau ada beberapa yang memang punya potensi genetik tuh berat badannya memang istilahnya berlebih gitu ya, perawakannya dalam keluarga tuh memang besar-besar. Ini harus kita waspadai. Jadi boleh nih kita kasih camilannya yang low kalori justru, yang tadinya saya hindari. Kalau pada kasus yang begini justru kita manfaatkan. Jadi dia lapar nih, kasih aja lagi buah.
lapar lagi nih, kasih camilan yang banyak sayurnya misalnya gitu ya. Karena kalau makan utama tetap kita butuh lemak. Anak tuh masih temenan sama lemak, beda sama orang dewasa, musuhan banget sama lemak. Jadi asal dia ada di makanan utama, 4 komponen tadi boleh. Tapi begitu camilan, kita kasih yang low kalori. Air putih, jadi jangan minum yang manis-manis ya, boba-boba, kopi-kopi, nah kayak gitu-gitu yang dihindarin. Jadi berbahaya ya, karena saya hitung ini udah masuk obesitas, jadi mamah papahnya udah harus ini deh melurus-luruskan lagi nih, masih punya waktu 12 tahun, nanti selesai fase pubertas 18 tahun ya. Nah, ini harus bebersih dulu deh gitu ya. Mungkin itu ya dari saya. Iya, iya. Menarik nih dok nih. Obesitas ya. Jadi benar dok, bukan hanya anak-anak gitu ya, orang tua yang perlu diperhatikan gitu. Karena sering meeting di Zoom, ketemu klien di Zoom, lain sebagainya gitu ya. 9, 10, 11 gitu kan. Jadi banyak kan ya dok ya. Iya. Ya yang terpenting adalah kita harus jaga diri berarti ya dok ya. Jangan lupa walk out ya dok ya. Walk out 15 sampai 20 menit ya. Itu penting ya dok ya. Betul sekali. Iya, baik. Terima kasih dok untuk yang pertanyaan kedua. Ini pertanyaan nambah terus nih dok nih. Alhamdulillah. Ya, berarti luar biasa nih Bapak Ibu sekalian, ayah bunda. Menarik memang kalau bicara tentang anak nggak ada habisnya memang gitu ya. Iya. Oke, kita 2 pertanyaan lagi, setelah itu nanti kita ada sesi kedua pertanyaan. Oke, yang ketiga nih dok, dari Bu Christine. Selamat malam dokter, saya mau bertanya nih, bagaimana bila empasi diberikan terlambat atau terlalu cepat, apakah ada dampak untuk pertumbuhan anak? Silakan dok. Oke, Ibu Christine ya. Untuk Ibu Christine, terlalu cepat tidak baik, tapi terlambat juga tidak baik nih. Karena apa? Kalau terlalu cepat ini organnya belum siap. Apa sih bahayanya gitu? Satu, sebenarnya hubungannya pasti sama saluran cerna atau ususnya ya, karena pasti masuk terus makanannya akan dicerna di saluran cerna atau organ digestifnya. Jika dia belum siap, sudah kita masukkan nih makanan padat ya gitu, walaupun kita masih dalam bentuk bubur saring, tapi dia istilahnya udah bukan makanan cair atau dalam bentuk cair seperti ASI gitu. Jika dia belum siap, belum bisa bekerja dengan baik, akhirnya nanti akan jadi masalah di ususnya. Ususnya bisa jadi berlipat-lipat sehingga anak bisa sampai berujung pada tindakan operatif untuk merilis atau melepas si usus yang akhirnya jadi berlipat-lipat karena sebenarnya dia belum bisa mencerna makanan di luar yang cair begitu ya. Nah, makanya biasanya nih rata-rata anak sudah siap itu di usia 6 bulan. Tapi ada kok anak yang 4 bulan, 5 bulan itu sudah siap, tetapi harus dengan pengawasan dokter anaknya masing-masing. Jadi banyak hal yang harus diperiksa oleh dokter anak untuk memastikan bahwa anak memang sudah siap makan atau belum. Jadi rata-rata 6 bulan deh sebenarnya itu anak udah siap tuh untuk kematangan organnya. Tetapi untuk lebih cepatnya boleh atau tidak harus dikonsultasikan dengan dokter anak ya, karena berbahaya ya. Lebih cepat berbahaya. Kalau terlambat gimana dok? Saya takut kayaknya mungkin belum siap nih, anak saya masih tersedak. Ini juga nggak boleh nih gitu ya. Karena kita tahu nih, di golden age ini, 6 bulan pertama, itu kalau dijabarkan tuh kebutuhan zat besi utamanya itu masih standar. Begitu mulai 6 bulan ke atas, sudah mulai naik nih. Kemudian apalagi anak sudah mulai bisa macam-macam. 6 bulan ke atas nih dia udah mulai latihan merangkak gitu ya. Udah bisa guling-guling. Akhirnya kalori yang dikeluarkan dari aktivitasnya dia tuh banyak banget. Itu sudah nggak bisa dipenuhi hanya dengan dia minum susu aja. Udah mulai harus ada asupan tambahan, yaitu makanan pendamping ini tadi nih, untuk menambah asupan kalorinya, memfasilitasi supaya dia bisa bergerak nih. Jadi ada tenaganya, ada bahan bakarnya. Kalau kita telat, dia pengen gerak, cuman kayak mobil ya nggak diisi bahan bakarnya, gimana dia mau jalan nih? Ujung-ujungnya pasti perkembangannya jadi terlambat. Nah, jadi kecepatan nggak boleh, terlambat juga nggak boleh ya. Jadi makanya sebenarnya golden age ini fase di mana anak itu masih rutin tiap bulan imunisasi ke dokter ya. Jadi biasanya sih masih dalam pengawasan dokter anaknya masing-masing asal menjalankan imunisasi sesuai dengan jadwal nih. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang dikhawatirkan tuh sebenarnya biasanya sudah diluruskan sama dokternya gitu ya. Iya, berarti kecepatan nggak boleh, kelambatan juga nggak boleh gitu ya dok ya. Iya, betul.
harus di tengah-tengah. Udah ada tuh Bu, ayah bunda gitu ya. Kita bisa lihat di buku tadi tuh, buku KIA ya. Nah, itu penting Betul banget sekali. tuh gitu. Kadang kita cuma bawa, diisi, balik lagi taruh gitu. Iya betul. Jadi koreksi buat kita semua gitu ya. Nah ini satu lagi nih Dok, sebelum kita masuk ke sesi kedua pertanyaan dari Oke. Pak Dede Hairudin ya. Selamat malam Dok, saya Heru. Dok, kalau anak diberhentikan imunisasi di sekitar usia 4 bulan, apa akan berdampak pada kesehatan si anak? Silakan Dok. Oke, Pak Heru nih. Nah, ini pasti ada ya gitu. Karena perlindungannya jadi nggak ada. Sama kayak gini, kita melepas anak nih untuk perang, tapi nggak kita bawain senjatanya. Nah, pasti anak akan, kalau kita bikin persentase, ya kemungkinan besarnya dia pasti kalah nih menghadapi musuh-musuhnya gitu. Jadi misalnya berhenti di 4 bulan. 4 bulan itu kalau tadi dari jadwal imunisasi, itu pasti nih berhentinya cuma dapat polio, hepatitis B, BCG, dan DPT dan kawan-kawan. Di atas itu ya campak, pasti nggak dapat untuk imunisasi wajib, apalagi yang tambahannya. Nah, berarti apa? Berarti anak menjadi rentan untuk terkena berbagai macam penyakit infeksi yang sebenarnya udah bisa kita lindungin. Kita lihat deh kemarin pandemi COVID nih, kitanya aja berbondong-bondong untuk, aduh kapan sih ada vaksin COVID tuh di awal kan? Karena apa? Segitunya pengen terlindungi supaya nggak sakit. Nah, masa kita nggak pengen anak kita juga terlindungi dari yang udah ada nih? Vaksin COVID yang nggak ada dulu kita cari-cari, vaksin yang udah ada nih, ya tinggal kita pakai nih gitu ya. Karena masih banyak penyakit yang belum ada vaksinasinya. Jadi yang sudah ada, ya kita manfaatkan dengan baik tuh. Kita berharap makin banyak vaksinasi, makin banyak perlindungan untuk anak, jadi anak enggak gampang sakit nih, tumbuh kembangnya kita berharap jadi optimal. Gitu ya. Jadi memang penting banget ya Dok yang namanya vaksinasi ya. Imunisasi, maaf, imunisasi ya. Betul. Jadi sesuai umur udah ada tuh di usia 4 bulan berapa gitu ya, kan banyak banget tuh. Iya. Ada yang disuntik, ada yang ditetes ya Dok, banyak banget ya. Jadi jangan bosan-bosan ayah bunda sekalian gitu ya untuk imunisasi anaknya, karena untuk kesehatan ke depan insya Allah seperti itu. Nah silakan kepada IT kita break sejenak Dok untuk lanjut ke sesi kedua. Silakan IT, ada video yang akan diputar. Aku juga pengen anak-anak aku, Rafathar ataupun adiknya Rafathar ini bisa jadi orang yang lebih hebat dari papanya. Aku baru tahu nih ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan dana pendidikan. Aku juga baru tahu ternyata itu tuh adalah asuransi jiwa dari Prudensia. Tadinya sempat bingung kenapa ya asuransi jiwa, katanya asuransi nggak bisa buat dana pendidikan dan juga nggak bisa disamain. Tapi ternyata enggak. Ada yang namanya asuransi jiwa syariah Prucerah. Ya amit-amit nazulam zalik, aku sama Raffi gitu ada kenapa gitu. Nah itu tetap akan, dana itu akan tetap berjalan. Karena Prucerah ini memberikan manfaat berupa dana pendidikan yang akan diberikan secara sekaligus sesuai dengan ketentuan polisnya. Jadi ini bisa dipakai untuk bayar masuk sekolah, untuk kuliah anak. Selain itu juga manfaatnya dana bulanan yang akan diberikan setiap bulannya selama 4 tahun sesuai dengan ketentuan polis. Ya, kembali lagi setelah tadi pariwara ya, yang lewat dari Kak Raffi. Jadi kalau tadi kita bicara imunisasi, itu aja disiapin gitu ya. Sampai anak kita usianya tadi 1000 hari pertama itu ya Dok ya. Nah, ini juga sama tadi Kak Raffi itu pengen nyiapin dana pendidikan untuk anaknya tuh Bapak Ibu sekalian. Jadi ya semuanya harus kita persiapkan untuk anak kita gitu ya. Insya Allah nanti akan lebih baik lah anak kita ke depan. Nah ini ada kalau di bawah ini dari Bu Mustika, saya lihat yang dari Bu Novrianti ya. Bu Mustika ini, ini bukan pertanyaan, tapi ada syair gitu ya. Ada syair, saya bacain dulu ya. Ada syair bahwa orang tua adalah madrasah pertama pada anak-anaknya. Pada masa-masa tumbuh kembang anak, tapi justru anak dan orang tua tidak tinggal berdampingan. Ini pernyataan kayaknya, pernyataan ya. Ya, kita balik lagi ke pertanyaan Bu Novrianti. Ini malam Dok, bagaimana caranya mengatasi anak yang ketergantungan main HP, padahal usianya belum 2 tahun. Nah, ini menarik nih, Dok. Ya, ini pertanyaan semua orang tua kalau saya habis ngejelasin tuh pasti gitu, Dok, gimana caranya terus ya, supaya anak tuh nggak megang HP terus. Prinsipnya cuma satu, diajakin main. Nah, karena anak itu kan kalau dia juga didiemin gitu, terus dia mau ngapain gitu ya.
pasti cari perhatian orang tuanya. Kadang-kadang orang tua jadi sebel karena misalnya nih lagi ada kerjaan, aduh ntar dulu lah ini nggak kelar-kelar nih kerjaannya, akhirnya dikasih nih gadget atau handphone. Atau misalnya nih orang tua habis capek nih seharian kerja, terus pengen me time istilahnya gitu ya. Duh udah deh pengen istirahat, pengen refreshing, akhirnya nggak pengen diganggu sama anak. Nah, hal-hal ini nih sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa anak terus ketergantungan sama HP, karena apa? Kitanya yang memfasilitasi sebenarnya ya gitu. Jadi caranya gimana? Kitanya yang harus menjadi teman bermainnya. Jadi anak diajakin main aja, berantakan ya berantakan. Namanya juga anak-anak gitu ya. Diulang-ulang kegiatannya itu ya memang begitu, nanyanya itu aja iya memang sudah begitu. Nanti ada fasenya kita kangen loh, karena apa, di fase usia tertentu terus anak udah nggak mau sama kita, digangguin sama kita nih, kita menjadi pengganggu justru ujung-ujungnya. Dia udah nggak mau dimasuk fase remaja gitu, dia udah nggak mau diutak-utik sama orang tuanya, diajakin main juga udah ogah. Jadi nikmati deh waktu-waktunya di mana kita masih diribetin sama anak. HP atau gadget selama kita tidak tunjukkan pada anak, itu pasti sebenarnya anak juga tidak mencari, asal diberikan kegiatan tadi ya, dan kita juga ikut nih berkegiatan di situ. Yang terakhir, orang tuanya jangan megang handphone juga di depan anaknya, ya anaknya juga jadi inget, jadi lihat, ya pengen juga gitu kan. Makanya kalau misalnya udah pengen main sama anak, ya udah nih handphonenya ditaruh, nggak usah ditunjukkan supaya anak nggak jadi pengen dan anak diajak bermain. Nah gitu. Iya, berarti memang ini harus dari orang tuanya dulu nih ya dok ya, yang harus membentengi gitu ya. Anak-anak mana tahu itu handphone gitu kan, kotak-kotak panjang itu apaan mah gitu. Kalau itu nggak akan kepo anaknya gitu kan. Ya. Iya. Ini memang PR banget sih dok, PR banget. Ntar ujung-ujungnya kalau handphone nggak dikasih TV yang ada YouTube-nya, wah repot juga sama aja gitu kan. Ya anteng gitu. Aduh. Iya. Nah, ini pertanyaan makin membanjir dok. Dari Bu Ratna Erlina nih. Izin tanya dok, kalau anak imunisasi tambahan yang 18 bulan telat karena pandemi, apakah masih perlu dikasih kalau saat ini usianya udah 3 tahun? Satu lagi dok, kalau anak nggak mau susu formula tapi maunya susu UHT, apa nggak apa-apa dok? Silakan, Oke, Bu Ratna ya. Bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau misalnya nih anak sekarang udah 3 tahun, dari 18 bulan sampai 3 tahun ternyata kelewat semua nih imunisasi karena pandemi, karena orang tua takut juga nih ke rumah sakit gitu ya. Kapan saja imunisasi bisa dikejar atau bisa dilengkapi. Jadi ada namanya jadwal catch up ya, atau jadwal kejarnya. Sampai umur berapa sebenarnya bebas, kecuali pneumokokus. Pneumokokus punya batasan maksimal di usia 5 tahun. Tapi karena baru 3 tahun, semuanya masih bisa kok, masih belum masuk usia yang dilarang untuk diberikan imunisasi tertentu. Jadi udah telat nih. Kayaknya sekarang udah mulai oke, misalnya kalau sekarang kan kita lagi naik nih PPKM level 3 gitu ya. Harusnya waktu pas kita kemarin lihat, oh ini udah mulai PPKM level 1 nih. Nah itu kejar tuh imunisasinya, mana yang belum gitu ya. Karena untuk imunisasi tidak pernah ada kata terlambat. Lebih baik dia dapat terlambat daripada enggak dapat sama sekali ya. Jadi masih boleh Bu, 3 tahun masih semuanya masih bisa dikasihkan ya. Kemudian yang kedua tadi, nggak mau nih dok dia sama susu formula. Biasanya yang begini nih kalau anak dapat ASI tuh, karena rasanya ASI itu enak sekali ya, gurih sekali, rasa susu formula itu monoton. Jadi biasanya dia manis saja gitu. Dia lebih suka UHT karena UHT juga rasanya masih lebih gurih ketimbang susu formula. Boleh-boleh saja asal anak usianya sudah di atas 1 tahun. Anak di atas 1 tahun, apalagi misalnya umur 3 tahun nih ya, berarti kan golden age-nya udah lewat gitu ya. Di sini kita sebenarnya mau susu itu hanya sebagai pelengkap 4 sehat 5 sempurna tadi. Udah beda kasusnya dengan yang dia cuma dapat ASI di awal gitu ya, atau dia masih MPASI. Begitu dia udah makanan keluarga hanya menjadi pendamping, UHT boleh-boleh saja asal usia sudah di atas 1 tahun ya. Karena apa? Dari susu itu sendiri kita udah nggak mau komponen macam-macam. Kita cuma butuh kalsium untuk pertumbuhan tulangnya. Jadi udah nih mau UHT boleh, yang penting tetap dia harus dapat susu. Kita punya range minimal dalam sehari kalau bisa masuk 250 cc ya, 1 gelas tuh. Atau kalau yang UHT kan biasanya 250 ada tuh ya kemasannya. Tapi nggak boleh banyak-banyak juga, maksimal 500. Jadi kalau kita anggap nih, kalau kita bikin kasarannya adalah sehari minum 1-2 gelas. Lebih dari itu juga jangan, karena nanti terlalu kenyang terus nggak mau makan gitu.
ujungnya nanti GTM ya dok ya. Nah, betul sekali. Ya udah repot kalau GTM, bingung dia mau ngasih apaan gitu kan. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dok, kita lanjut aja ya dok ya. Dok, dari Bu Aryani, dokter saya ingin bertanya nih, dok kalau anak yang tinggi badannya nggak sesuai usianya, apa yang menjadi penyebab utamanya? Apa dari makanan yang kurang gizi, atau ada ketidakseimbangan antara aktivitas anak dan gizinya yang tidak mencukupi, atau ada faktor lain seperti hormon? Silakan dok. Ya, gimana dok? Iya, ini saya lagi koneksinya. Oke. Udah ini ya, udah kedengeran suara saya? Sudah. Aman. Ya, kalau tinggi badannya nih tidak sesuai dengan usia nih. Jadi kan kita biasanya bilang perawakan pendek ya. Perawakan pendek ini sebenarnya dia bisa dua penyebabnya. Yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah gangguan hormon tadi ya, yang memang udah disebutkan nih sama Ibu. Bisa dua-duanya. Tapi gangguan hormon ini sebenarnya persentasenya tidak terlalu banyak untuk di Indonesia, walaupun memang ada ya gitu. Tapi yang paling banyak itu adalah masalah nutrisi. Jadi nutrisi dari awalnya nih pada saat kita mulai memberikan MPASI itu tidak mengandung komponen-komponen yang lengkap. Jadi misalnya tadi nih dari 4 komponen yang saya minta itu pasti ada yang miss nih. Misalnya lemaknya kurang atau proteinnya kurang yang menyebabkan mikronutriennya itu jadi kurang. Pertama kali yang terpengaruh adalah berat badan. Biasanya berat badan jadi tidak naik, ujung-ujungnya tinggi badannya juga mulai seret atau mulai tidak terlalu signifikan naiknya sehingga berujung pada tinggi badannya ini lebih pendek dari usianya. Tetapi memang bisa juga nih disebabkan oleh karena hormon. Untuk tahu apa penyebabnya, berarti harus konsultasikan karena nanti akan dicari tahu nih, akan dilihat apa penyebabnya. Apakah memang hanya nutrisinya atau memang di situ ada gangguan hormonnya juga. Setiap orang tua pasti ingin anaknya bisa menyelesaikan sekolah sampai kuliah nanti. Orang tua yang bertanggung jawab tentunya akan bersusah payah celengin uang kuliah untuk anaknya. Mulai menabung sejak dini adalah keputusan terbaik karena akan menjadi lebih ringan tabungan setiap bulannya. Namun, selama periode menabung, di mana terkadang bisa memakan waktu belasan tahun, apakah ada kepastian orang tua pasti sehat terus? Bisakah kemungkinan di tengah jalan orang tuanya sakit, cacat, ataupun meninggal, sehingga tidak mampu melanjutkan tabungan untuk anaknya? Bagaimana jika ada tabungan seperti ini? Orang tua menabung sejak anak masih kecil hingga anak dewasa. Atau bisa juga memilih hanya menabung 5 tahun saja. Saat anak hendak kuliah, tersedia dana untuk penarikan tunai sekaligus, di mana dana ini bisa digunakan sebagai uang pangkal kuliah. Setelah itu, setiap bulannya tersedia dana untuk penarikan berkala selama 4 tahun ke depan hingga anak lulus kuliah. Apa hebatnya tabungan ini? Bukankah saya menabung sendiri juga bisa? Ya, tentu bisa. Apabila kita bisa yakin pasti sehat terus. Namun, yang namanya resiko kehidupan bisa saja datang ke setiap orang. Di tengah masa menabung, orang tua bisa saja terjadi sakit kritis, cacat tetap letak ataupun meninggal. Tentunya tabungan kita bisa stop saat itu juga. Nah, kalau tabungan ini bisa diteruskan secara otomatis loh, hingga periode menabung yang direncanakan selesai. Sehingga uang pangkal kuliah pasti tersedia, dan uang bulanannya pun juga pasti tersedia. Keren banget kan? Belum lagi ada bonus tambahan loh, berupa tambahan tunai berkala setiap akhir tahunnya, dan tambahan di manfaat akhir jika ada. Kalau anaknya meninggal dunia sebelum selesai menabung gimana? Tenang saja, seluruh tabungan yang pernah disetor akan dikembalikan plus nilai tunai yang terbentuk. Itulah perbedaan jika tabung sendiri, ibarat orang tua mau mengajak anaknya ke lantai 18 menggunakan tangga. Jika orang tuanya sehat-sehat terus, pastinya bisa mengantar anaknya sampai tujuan. Namun, jika tengah jalan orang tuanya sakit, cacat, ataupun meninggal, maka anaknya tidak mungkin mencapai lantai 18. Sedangkan menabung di Prucera, ibarat orang tua mau mengajak anaknya ke lantai 18 menggunakan lift. Waktu masuk lift, sudah pencet tombol 18.
Jika tengah jalan orang tuanya sakit, cacat, atau meninggal, anaknya pasti tetap akan sampai di lantai 18. Pro cerah, wujudkan masa depan cerah buah hati dengan pendidikan tinggi. Iya, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bersama saya, Ade Wahyu. Ya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan ada pro cerah gitu ya, video pro cerah. Semoga nanti Bapak Ibu silahkan kalau ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sudah hadir kembali di tengah-tengah kita Dr. Andina ya. Ya, mohon maaf tadi sinyalnya ya. Siap Dok, nggak apa-apa Dok. Karena kalau misalkan webinar tuh kayak gitu sih Dok, bukan jarak menjauhkan kita, tapi sinyal yang berbeda. Iya. 3 pertanyaan nih Dok, 3 pertanyaan terakhir yang kalau dilewatkan gitu ya untuk para penanya. Jadi dari Bu Heni bertanya, malam Dok, kalau anak susah makan, apakah ada vitamin atau nutrisi buat mendukung asupan anak selain susu? Soalnya sudah minum susu dan vitamin juga, tapi tetap aja anak malas makan. Makasih Dok. Untuk masalah malas makan ini kayaknya menjadi problem semua orang tua ya. Dan jalan ninjanya adalah pakai suplemen vitamin nih, tambahan gitu. Atau biasanya dibilangin booster nafsu makan. Nah, ini sebenarnya bukan jawaban. Karena seperti yang tadi udah dibilang nih, sudah diberikan Dok vitamin, tapi kok kayaknya tidak berpengaruh gitu ya. Kayaknya sama aja gitu. Nah, ini sudah sudah memberikan jawaban nih sebenarnya bahwa memang vitamin itu tidak menyelesaikan masalah. Kita harus cari tahu dulu nih, apa yang menjadi penyebab anak tidak mau makan. Karena anak tidak mau makan itu bisa saja penyebabnya infeksi atau non-infeksi. Non-infeksi ini mungkin misalnya tadi nih proses makannya, aturan makannya misalnya gitu ya. Tapi mungkin saja sebenarnya ada penyebab infeksi yang mendasari sehingga anak menjadi tidak mau makan. Misalnya ada penyakit infeksi saluran kemih, atau ada kondisi anemia, atau misalnya ada kondisi penyakit TBC. Ini bisa menyebabkan anak tidak mau makan. Mau dikasih vitamin semahal apapun, ya tidak akan menyelesaikan masalah ya. Jadi segera dibawa konsultasi dulu karena vitamin itu benar-benar tidak menyelesaikan masalah. Even penyebabnya adalah masalah makan, mood makan, aturan makan, tidak akan bisa pakai jalan ninja si suplemen vitamin ini. Jadi kalau anaknya nggak mau makan, bawa konsultasi dulu ya, biar dievaluasi dulu oleh dokter spesialis anaknya. Ya, intinya harus ada komunikasi ya Dok ya, dengan dokter, dengan kemudian orang tua. Jadi semua yang direncanakan itu bisa benar-benar tertata dengan rapi ya Dok ya. Iya, betul. Ya, kalau GTM itu biasa gitu ya. Yang harus nggak biasa adalah kitanya jangan menyerah gitu, nawarin anak makan gitu. Betul sekali. Ya, ini ada 2 lagi nih Dok, aduh luar biasa. Boleh. Ini dari Bu Trias nih, ini sebenarnya menarik nih pertanyaannya. Dok, sebenarnya perlu nggak sih kontrol kesehatan rutin pada anak meski anaknya dalam keadaan sehat kelihatannya? Gimana Dok? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali karena memang saya punya pesan di sini ya gitu. Jadi anaknya sehat kayaknya Dok, ngapain terus ke dokter gitu ya? Karena paradigmanya adalah ke dokter itu kalau sakit ya gitu. Padahal untuk dokter anak ini agak berbeda. Zaman dulu saya ilustrasikan ya, zaman dulu IKA itu adalah dokter anak itu mempelajari ilmu penyakit anak. Tetapi sekarang menjadi berbeda, bukan ilmu penyakit anak tapi ilmu kesehatan anak. Karena kesehatan itu berarti anaknya sehat, kalau sakit ya kita bikin jadi sehat nih gitu ya. Nah, harus tetap kontrol rutin ke dokter karena kita butuh tuh tadi pantau tumbuh dan kembang. Ada periode-periodenya. Misalnya pada golden age kita itu masih agak ketat. Utamanya 6 bulan pertama masih harus 1 bulan sekali, bahkan kalau bisa sampai 1 tahun. Tapi kalau 6 bulan sampai 1 tahun udah mulai bisa agak longgar nih, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali boleh. Di atas 1 tahun sampai fase akhir dari golden age itu juga sama nih, 3 bulan sampai 6 bulan sekali kita sarankan tetap periksa ke dokter walaupun kondisinya sehat. Karena di situ juga sebenarnya ada kok jadwal-jadwal imunisasi yang kalau pastinya akan membuat orang tua harus membawa anak ke dokter spesialis anaknya. Di atas itu Dok, udah di atas 2 tahun nih gitu. Kayaknya jadwal imunisasi juga udah mulai jarang-jarang. Kita tetap harus membawa anak periksa minimal 1 tahun sekali.
Jadi kalau ada apa-apa itu lebih cepat ketahuannya, lebih cepat ditangani, kita berharap tidak berlanjut nih apapun yang terjadi pada anak. Jadi tetap ya, anak itu kalau saya highlight 0 hari atau baru lahir sampai 18 tahun. Nah, jadi dari 2 tahun sampai 18 tahun itu kalau bisa setahun minimal 1 kali kontrol. Terutama ada golden age kedua ya, saya tetap pinjam istilahnya golden age nih. Itu adalah fase pubertas. Ini juga penting nih gitu ya. Karena di situ ada tumbuh kejar yang cepat. Jadi ini harus menjadi perhatian para ayah bunda ya. Ya, menarik berarti ya, ada golden age kedua nih masa pubertas. Nah, itu mungkin nanti kita akan bahas di lain waktu. Oke. Ya, meskipun sehat, minimal 1 tahun sekali ya dok ya, untuk berkunjung ke dokter gitu ya, biar nanti ketahuan tumbuh kembang anak ini sampai sejauh mana gitu. Nah, saya kemarin lihat di ini dok, lihat di satu artikel gitu ya, bukan di artikel, di TikTok gitu ya. Nah, dia anaknya tuh tadinya sehat, ternyata di umur 1 tahun baru kelihatan ada sesuatu gitu. Jadi karena dia ngerasa anaknya tuh sehat, ya udah biasa aja gitu, tapi ternyata ada ya banyak masalah gitu pas saat dibawa ke dokter gitu ya. Maksudnya ada ini yang harus ditreatment gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dok, pertanyaan terakhir sebelum nanti kita akan umumkan penanya terpilih. Jadi di sini udah ada paparazi yang milih-milih gitu ya, yang milih-milih pertanyaan gitu ya, yang terpilih ya, nanti akan mendapatkan 5 tumbler gitu ya, 5 tumbler insyaallah. Nah, ini pertanyaan dari Bu Lola. Selamat malam dok, anak saya usia jalan 3 bulan, nanti tepat 1 Maret. Nah, anak saya sering main ludah dan mengemut jari dok, apakah iya dok main ludah tanda untuk bicara lebih banyak, dan apakah sudah bisa dok mulai diberikan titer? Silakan. Oke. 1 Maret 3 bulan ya. Nah, ini memang sebenarnya fase drooling kalau kita bilang ya. Jadi anak memang produksi air liurnya tuh cukup banyak. Karena apa? Karena ini sebenarnya merupakan salah satu tanda anak mulai proses mempersiapkan diri menuju makanan pendamping ASI. Jadi dia biasanya tuh jadi lebih ngileran kalau kita bilang ya. Nanti makin nambah umurnya nih menuju 5 bulan, 6 bulan, itu makin jadi biasanya. Tapi ini adalah normal. Karena ini sebenarnya yang kita bisa pantau bahwa oh tanda mulai makannya nih sudah mulai muncul tuh gitu ya. Apalagi tuh biasanya udah mulai gigit-gigit tuh. Jadi biasanya apa aja dimasukin mulut gitu ya, terus digigit-gigit, nggak tahu tangannya, nggak tahu mainannya, atau misalnya waktu lagi nenen terus digigit-gigit nih gitu ya pada saat menyusui, itu juga salah satu tandanya. Dan biasanya ini juga disertai mau menuju pertumbuhan gigi ya, jadi memang udah mulai gatel tuh area gusinya. Boleh nggak dok saya kasih titer? Boleh. Jadi pada saat anak sudah mulai drooling itu juga sebenarnya bisa salah satu tanda dia udah mau mulai tumbuh gigi ya. Biasanya 6 bulan deh, 6 bulan tuh mulai gigi pertama bisa muncul. Dengan dikasih titer itu seperti kita memberikan tekanan pada gusi. Nah, kita berharap nih dengan gusi ini kita tekan-tekan gitu ya dengan titernya, atau misalnya dia gigit-gigit tangannya pun gitu ya, ini akan menekan gusi, si cikal giginya ini akan naik ke atas karena ininya tertekan nih gitu ya, ini akan mempercepat pertumbuhan giginya. Jadi boleh-boleh saja diberikan titer gitu ya, walaupun misalnya ternyata kayaknya ini bukan tanda tumbuh gigi nih gitu ya, memang droolingnya karena mau persiapan tanda siap makannya. Tetap boleh diberikan titer ya, karena itu tadi nih dia bisa membantu menekan gusi untuk merangsang pertumbuhan gigi. Kalau memang kelihatan ada gigi yang mau tumbuh, boleh titernya didinginkan dulu nih, misalnya dimasukkan ke kulkas baru diberikan ke anak supaya ada sensasi syutingnya pada gusinya. Jadi akan memberikan rasa nyaman untuk si kecil. Gitu ya. Menarik. Ini sama persis dengan keponakan saya yang baru 6 bulan itu. Dia mulai gigit-gigit dan pas dilihat, oh iya benar ada putih-putih di bawah gitu ya. Ya, betul. Jadi kepikiran buat beli titer ya biar dia gigit-gigit. Iya, betul. Iya. Oke, terima kasih dokter atas jawaban-jawabannya, dan ini bermanfaat banget ya Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, jawaban dari dokter, kemudian tadi materinya, semoga bisa bermanfaat gitu kan. Dan sudah terpilih nih dok, 5 penanya terpilih ya, 5 penanya dari tim panitia yang sudah memilih. Jadi silahkan nanti dari Bu Hani, Bu Christine, Pak Heru, Bu Novrianti, dan Bu Ratna bisa meninggalkan jejak di kolom chat nomor WA-nya, nanti kami akan hubungi ya dari tim panitia. Saya ucapkan terima kasih nih untuk Dokter Andina yang sudah hampir 1 jam kita dok ya berbicara. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat ya.
Dan ini ada apresiasi dari kami, Dok. Kami berikan untuk Dr. Andina Krisnawati. Ya, Oke, terima kasih mudah-mudahan nanti, banyak. mudah-mudahan nanti kita di lain kesempatan bisa bertemu lagi untuk membahas dengan tema yang lain nih, Dok. Karena kalau bicara anak nggak cukup sejam 2 jam kayaknya ya, Dok. Bisa beberapa Iya, betul. gitu kan. Iya. Nah, baik, itu saja dari kami dalam webinar malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan silakan Bapak Ibu bisa open mic dan kita ucapkan say thank you kepada Dr. Andina dan tim AMC dari silakan Bapak Ibu. Terima kasih dokter. Sama-sama, semoga membantu, semoga bermanfaat. Ya Allah, Ya. supportnya luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu partisipan, semoga bermanfaat dari sharing kita malam hari ini. Ada satu pantun penutup dari saya. Ya. Dari tadi pantun dibuka, ditutup dengan pantun. Kalau tadi main ke alam sutra, sekarang mainnya ke lembah. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Ku mohon maaf segala kata, dan semoga kita berjumpa kembali. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ade. Saya izin pamit. Terima kasih Kang Ade. Terima kasih Pak Yohan.